1. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Baik Bu Novi, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan membuat jadwal nih sama Bu Novi untuk supervisi akademik, yaitu supervisi bagaimana Ibu menyelesaikan materi di dalam kelas. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam pembelajaran nanti, apa yang materi yang akan Ibu sampaikan nih? Materi yang akan saya sampaikan untuk pembelajarannya adalah tentang perhitungan pajak penghasilan. Perhitungan pajak Jadi penghasilan. kita menggunakan perhitungan manualnya, setelah itu kita ajarkan anak menggunakan aplikasi. Oke, baik. Dalam materi yang akan Ibu sampaikan nanti, kira-kira targetnya apa ya Bu untuk materi tersebut? Kita targetnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di pajak itu ya Pak, dengan JP kita kaitkan JP sama ATP-nya itu. Yang pertama adalah siswa mampu menghitung pajak penghasilan orang pribadi, PPh pasal 21 orang pribadi untuk pegawai tetap. Yang kedua, anak bisa mengaplikasikan yang perhitungan manual itu ke dalam perhitungan aplikasi. Oke. Nanti untuk perangkatnya sudah Ibu siapkan semua Bu ya? Modul sudah saya siapkan, modul ADP sudah, KPD-nya juga sudah, instrumen penilaian juga sudah, sama game-game, karena kan kita di kurikulum merdeka ini kan menggunakan game-game inovasi, jadi kita rencananya akan menggunakan Tamat ID. Oke. Berarti nanti materi yang Ibu sampaikan perangkatnya sudah perangkat kurikulum merdeka Bu ya? Sudah semuanya Sudah ada modul, jadi sudah ada ada asesmen nanti asesmen formatnya sama smart publish. Oke. Ya, kira-kira kapan Ibu akan Tony bisa melaksanakan supervisi itu saat Ibu sedang mengajar, kira-kira hari apa Ibu? Rencana kami akan melaksanakannya itu hari Rabu. Rabu besok ya Ibu ya? Baik, hari Rabu besok nanti kita akan coba mensupervisi Ibu, kita akan melihat nanti perangkat mengajar Ibu, dan juga cara Ibu menyampaikan nanti memfasilitasi siswa untuk bisa belajar di dalam kelas Ibu. Baik Ibu, terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di hari Rabu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, rapikan dulu mejanya, lihat cek mejanya sebelum memulai pembelajaran. Oke, saudara silakan pimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Syakila, Bu. Apa kabar Syakila? Syakir. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perhitungan PPh pasal 21. Masih pegawai tetap ya. Kalau kemarin itu pegawai tetap yang hitungan pajaknya per bulannya, sekarang pegawai tetap yang gajinya dibayarkan per minggu dan per hari. Sebelum kita memasuki pelajaran itu, siapa yang bisa flashback pembelajaran kita minggu lalu? Apa itu pajak penghasilan? Siapa? Silakan berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrys Piansa dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan apa itu PPh 21. PPh 21 adalah pemotongan dari penghasilan wajib pajak pribadi yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan kegiatan lainnya, dan diperoleh dari upah gaji, tunjangan dan pembelian barang lainnya. Oke, tangan dulu ya. PPh pasal 21 itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang, ya. Dari mana aja penghasilan itu, mau dari tunjangan, dari dividen, dari gaji, honor, ya, mau pegawai tetap ataupun pekerja lepas lainnya. Oke, ada yang honor.
Oke, udah paham tentang PPH pasal 21 semuanya? Udah? Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Dan pelajaran kita hari ini adalah menghitung PPH pasal 21 untuk pegawai tetap, tetapi yang gajinya dibayarkan mingguan dan harian. Oke, itu dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan media pembelajaran aplikasi Canva, peserta didik dapat menganalisis tata cara perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap yang dibayarkan mingguan dan harian secara teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu ini proyek kalian. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat melakukan perhitungan PPH pasal 21 pegawai tetap yang dibayarkan mingguan dan harian. Oke, ini nanti ada diskusi kasus kita di dalam media kita yang akan kerjakan secara berkelompok dan proyek. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, diharapkan untuk mengisi pertanyaan pematik dulu. Linknya Ibu kirimkan. Linknya Ibu kirimkan di grup WA kita. Silakan isi dulu pertanyaan pematiknya tentang pembelajaran kita hari ini. Dah, waktunya 5 menit.
ya. Oke, sudah ada yang menjawab dari pertanyaan pemateri itu. Ya, untuk materi pembelajaran kita hari ini kita menggunakan project based learning. Ya. Ya, silakan perhatikan video yang ikut tayangkan. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana. Itu hanya sebagian dari dampak ketika kita tidak melakukan kewajiban. Ya, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Ada berbagai pajak yang wajib kita bayar. Misalnya saja, pajak kendaraan yang kita miliki, baik roda 2 maupun roda 4. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, itu ada video motivasi tentang masyarakat untuk membayar pajak. Golongan apapun dia wajib membayar pajak. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Siapa? Habibi, coba simpulkan dari video yang Ibu tampilkan tadi. Inti dari video itu adalah setiap warga negara Indonesia harus diwajibkan membayar pajak maupun apa itu pekerjaannya, walaupun dia itu tukang parkir, pegawai kantoran, ataupun itu dia memiliki penghasilan di luar dari pekerjaan dia. Oke, ada yang menambahkan? Dari video tadi, siapapun wajib membayar pajak, ya, mau pajak apapun. Kalau dari video tadi itu kan dia membayar pajak kendaraan, berarti uangnya kan dari penghasilan dia, iya kan? Kalau dia tidak bekerja berarti dia tidak mempunyai penghasilan. Dari keterangan awal video tadi dikatakan jalan berlubang, iya kan? Sekarang kan masih kan di rumah ataupun di jalan kita itu banyak jalan berlubang. Perbaikannya itu digunakan dari dana pajak. Oke. Untuk kegiatan kita, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya, karena kegiatan proyek kita akan menggunakan metode diskusi.
sudah, Ibu akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan dalam proyek kalian sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan dan teman-teman lain itu wajib untuk mengomentari atau menambahkan apa hasil dari kelompok yang maju. Udah? LKPD-nya udah Ibu berikan semua. Di LKPD kalian itu ada soalnya, itu adalah soal teori. Kalian wajibnya mempresentasikannya nanti dalam bentuk PPT ataupun Canva. Nah, ada soal studi kasusnya. Soal studi kasusnya itu adalah proyeknya. Kalian wajib mencari sesuai dengan ketentuan perpajakan kita. Nah, untuk soal kasusnya, lalu dari pelaksanaan soal proyek plan itu, cara perhitungan pajak itu ada 4 untuk balik mingguan. Apakah dengan yang tahunan? Coba perhatikan, ini ada 4 alur yang harus kalian kerjakan dalam proyek kalian. Itu yang pertama adalah menghitung penghasilan brutto. Ya, kalau dia mingguan, berarti misalnya gajinya mingguan itu adalah sebesar berapa. Kalau dia pegawai tetap, dia tetap dihitungnya per bulan. Berarti berapa per minggunya dikalikan dengan 4. Setelah itu baru dan kalikan 12 untuk perhitungan PTKP-nya. Jadi kalikan 4 kalikan 12. Atau kalian kalikan 4 semuanya, pas perhitungan PTKP kalikan 12. Baru dikalikan 12 karena PTKP itu berlakunya untuk 1 tahun. Oke, setelah itu proyek kalian itu adalah pengurangan itu adalah seluruh yang kita bayarkan, termasuk adalah biaya jabatan. Biaya jabatan kan dia, ya karena dia adalah pegawai tetap. Siapapun pegawai tetap wajib membayar biaya jabatan. Berapa standar biaya jabatan, Nak? Berapa? Sebulannya berapa? Sebulannya sebesar 500.000. Maksimalnya 1 tahun adalah 6 juta. Dan setelah itu kalian hitung PTKP-nya. Hitung PTKP itu sesuai dengan berapa kasusnya, apakah dia kawin atau tidak kawin, dan berapa juga jumlah tanggungan. Dan PKP-nya adalah penghasilan tidak pajak dihitung sesuai dengan ketentuan persentasenya. Sama dengan perhitungan PPh pasal 21 dengan pegawai tetap yang dihitung per bulan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk kegiatan kalian, proyek ini harus diselesaikan untuk minggu depan. Jadi semuanya harus mempresentasikan proyek yang akan kita buat. Oke, silakan kerjakan. Silakan kerjakan untuk hitungannya bisa kalian kerjakan di LKPD-nya langsung. Oke, dari soal proyeknya langsung kalian isi di LKPD-nya. Oke, kerjakan sesuai dengan kelompoknya, diskusikan ya. Iya, kerjakan di LKPD-nya. Oh, ini apa nih? Ya, yang untuk hitungannya kalian cari itu adalah PPh-nya.
kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Gaji, transport, beras, anak, tunjangan itu tergantung kantornya. Sudah ingat ya, tunjangan itu tergantung perusahaannya, tergantung kantornya. Ya, ada tunjangan transport di kantor ini lebih tinggi, ada juga tunjangan transport di kantor ini lebih rendah, berdasarkan penghasilan. Iya, kayak 5%. Kalau kalian menghitungnya bulan, diingatkan sebelum PTKP untuk PTKP kalikan 12 dulu. Apa tuh Ya, penghasilan itu yang bawah itu kalikan 12 dulu. Ya kan ada juga yang pengen langsung dikalikan tahun, berarti kalikan 12, ya kan? 4 kali 12. Kalau kalian nggak mau dikalikan aja semuanya sebelum PTKP kalikan 12 penghasilan itu. Oke? Ada yang mau tanyakan? Yang 5% itu cuma biaya jabatan. Biaya jabatan 5% dari apa? Dari penghasilan Bu. Ya gitu. Berarti JJK sama JKK sama JKM itu Bu berarti kesepakatan Bu. Iya. Pokoknya intinya gitu soalnya. Kalau Ibu, bagi soal bawahnya. Kalau dia ke mana, misalnya ke bulan, bagi bulan. Saya antisipasi Bu. Nanti tanya orang tuh. Aku saya. Jadi ya. Antisipasi dari awal. 67 juta 500. Itu termasuk mamanya ya, 4.500.000, 4.500.000 tuh 55 yang punya tunjangan. Oke, aku sudah dapat. Jadi nanti kontak orang tua kita ya. Tunjangan JKM sama JKM dan JKK itu aku tahu jawabannya apa berapa tunjangannya. Tergantung kesepakatan dari kantor atau yang pekerjaan kantor dengan orang pribadi orang tersebut. Bisa jadi 0,14%, bisa jadi 0,10%. Iya Bu, udah Bu. Melihat dari kemampuan dari orang tersebut. Ini maksud yang punya tuh 4 juta setengah, anaknya 4.500.000 kali 500. Ini kan ada lagi tunjangan sana. Enggak, itu Nggak ada tunjangan. Berarti kurang rendah. Oh, nanti aja. Ya, baca biaya.
dikalinya 4. mendapatkan bantuan JHT dengan negara itu oke. Lima persen loh. Aku udah potong sih pertanyaan. Tapi nanti kalau nggak dikali 14.540 dikurang dulu sama iuran pensiunnya. Apa tadi itu? Baru dikali 5%. Oh berarti Ingat ya, setelah dapat penghasilan bruto apa yang kita lakukan? Ada pengurangan. Pengurangan pertama apa? Apa? Biaya jabatan. Setelah ini ya dapat hasilnya kan pengurangan lagi kan untuk mendapatkan penghasilan bruto. Pengurangan yang pertama itu tugaskan adalah mencari biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Itu ketentuan ya. Yang 5%-nya juga adalah ketentuan. Ya 760 semuanya. Kan ditambah Bu. Iuran pensiunnya biaya jabatan. Ditambah itu kurang. Biaya jabatan sama iuran pensiunnya. Ditambah 790 ya. Iya ditambah. Karena itu kan biaya jabatan. Biaya. 790. Dan kalau hitungannya per bulan berapa maksimal biaya jabatan nak? 500.000. Enggak gimana? Karena kalau perhubungan kata ibu biaya jabatannya masih 500. Tiap yang 14 juta 40 itu dikali 12.
PPH itu 5,7. Kurang. Coba kurang. 67.500. JP itu adalah 3%, dan perusahaan 2%, karyawan 1%. Jadi 3% itu negara. Dan Kurang 60 juta. Bisa jawab? Kali 2 bagi 2. Coba tanya dulu berapa? Wih. Hasil lo berapa? Itu dengan 4. Tinggal 1470. Yang membedakan itu apa? Nah, yang apa yang membedakan? Pas perhitungan awal aja kan kali 4 tuh kan. Selebihnya sama kan? Gak ada beda. Sama juga tetap. Cuma saya kali. Jabatan iya ya kurang ya iya Ini hasilnya sebelum ini kali ini 12 belum BPKP ini aku udah dikali di bawah Bu 12 cuma tahuan. ini Jawabannya itu berapa? 168 kurang 67.500. berapa? 19? Ini loh hasilnya. Ya betul ya 9147. oh Kayaknya 2 kali. iya bagi 12 kalau hanya per bulan kan ini kan per tahun baru Bulan ini per bulannya itu per tahun ada orang bayar pajak itu kan 2 bayar pajak itu kan 2 kali ya yang per tahun 1 yang masa 1 per bulan aku sekarang oke udah semua nak oke tidak kompas semua. Di benar-benar hasil penelitian itu Dana, sebelum kita mempresentasikan, jadi kalau seluruhnya yang sudah siap, kita akan mempresentasikan ke depan. Itu ada PowerPoint-nya atau bentuk PPT atau kanvanya dan proyeknya berbentuk SPT. Oke, yang tadi proyeknya prediksi ke SPT nanti kalian tuangkan. Jadi kelompok lain juga harus mengomentari dan memberikan masukan kepada kelompok yang lain. Oke nak, sebelum kita kegiatan diskusi kita
ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Berdiri dulu semuanya dulu, nak. Ada yang bisa ice breaking? Ada yang bisa ice breaking? Jadi dulu. Dah, dengarkan aba-aba dari Ibu, aba-abanya. Angkat tangan kirinya, nak. Tangan kirinya mana? Tangan kiri. Dah, kalau aba-abanya itu 1, berarti di atas. Dah, kalau aba-abanya itu 2, berarti di sini. Bisa? 1, 2, 1. Dah? Oke, ingat ya. Ini ice breaking kita otak kiri, otak kanannya pelancar. Dah? Angkat tangan kanan. Dah? Ini agak apa sedikit ya. Kalau ibu katakan 1, di atas. Dah? Kalau ibu katakan 2, di sini. Kalau ibu katakan 3, di bawah. Bisa? 2, 1, 3. Dah? 2 tangan. Dah? Dengarkan apa-apa Ibu. Lakukan antara kiri dan kanan itu seimbang. Dah? Kalau Ibu katakan 2, berarti tangan kirinya berada di 2, tangan kanannya juga berada di 2. Oke? Siap? 1, 2, belum. Dah, konsentrasi ya, kiri kanan. Dah, kalau mulai baru bilang mulai. Konsentrasi 1, 2, 3 ya. Dah, angkat tangannya ke atas semuanya. Dah, 1. Tangan kiri dan kanannya harus kedua-duanya. Oke, tangan kiri kanannya kedua-duanya. Udah bilang 1. Berarti kalau misalnya 1, ya, tangan kiri kanannya juga 1. Dah, kalau misalnya 2, berarti ini. Dah, kalau 3, berarti ini. Ini kan nggak ada 3-nya, iya kan? Oke, mulai. Konsentrasi. 1, 3, 2. Angkat satu lagi nya mana? Ini. 2, 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2. Konsentrasi ya. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat lagi belajarnya? Hilang ngantuknya? Dah, selamat bagi yang banyak salah ya. Dah, kita akan mempresentasikan untuk kegiatan kita ya, dari proyek yang kalian buat. Siapa yang akan maju duluan? Kirim. HP. Iya. Kirim nih. Oke, tunggu sebentar ya.
Siapa yang maju dulu, Nak? Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, Dua. Apa bertanya? Aku komputer. Ya. Ya, aku yang paling keduanya. Aku komputer. Hah? Aku pegang komputer. Aku yang pegang. Ya. Silakan kirim dulu ya. Pegang. Pegang. Silakan maju, Nak, kelompok yang maju. Ya, kelompok 2 akan mempresentasikan dari proyek yang mereka buat. Kelompok yang lain silakan memperhatikan dan mengomentari atau menambahkan dari kelompok 2. Tidak boleh, Bu. Baik, kami akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Mawar Andini. Saya Fiona. Saya Mutia. Dan ada juga Rizkiansa. Oke, kita akan mulai ke pembahasan materinya. Yang pertama akan dibacakan oleh Mutia. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh atau full time dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 akan dibahas oleh Malika dan Fiona. Yang pertama itu ada penghitungan penghasilan bruto, yaitu dari gaji pokok mingguan atau harian, tunjangan tetap dan variabel, bonus atau insentif. Yang kedua itu ada kurangan penghasilan tidak kena pajak. PTKP berbeda untuk setiap 100 pernikahan dan jumlah tanggungan. Yang ketiga itu ada dapatkan penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan bruto yang dikurang dengan PTKP. Yang keempat itu adalah hitungan PPh terutang, yang caranya itu gunakan tarif PPh sesuai dengan tarif yang berlaku. Tarif ini disesuaikan dengan status pernikahan. Yang kelima itu ada pengurangan PPh jika ada. Pengurangan PPh dapat berupa pengurangan penghasilan atau pengurangan keluarga. Yang keenam, dapatkan jumlah PPh yang harus dibayarkan. PPh terutang dikurang pengurangan PPh. Yang ketujuh, hitung PPh yang dibayarkan setiap periode, per minggu atau per harian. Bagi jumlah PPh yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah periode pembayaran gaji. Perhatikan bahwa peraturan perpajakan dapat berubah dan disarankan untuk selalu memastikan bahwa perhitungan PPh sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada waktu tertentu. Berikut adalah
Berikut ada contoh kasus yang sama kayak kita kerjakan tadi. Sama ya cara penghitungannya kayak tadi. Oke, sekian dari kami. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan dari hasil presentasi temannya, ada. Silakan setiap kelompok menyediakan pertanyaannya. Kelompok 1, silakan, ada yang mau ditambahkan atau ada yang dikomentari. Ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Maksud dari pengurangan keluarga apa? Di sini ada dibuatnya ya. Pengurangan PPh dapat berupa pengurangan penghasilan atau pengurangan keluarga, benar ya. Tapi ibu mau nanya, dari kelompok 2 atau ada yang bisa membantu apa maksud dari pengurangan keluarga? Kita coba dari kelompok 2 dulu. Tunjangan, kalau misalnya keluarga lebih dari ditunjangnya 3 kan, kalau lebih dari itu berarti nggak termasuk ke sini kan. Ada dari kelompok lain yang mau membantu pengurangan keluarga? Bu, di pengurangan keluarga terjadi Akan dijawab oleh Rizky. Kalau tahu saya, itu pengurangan keluarga itu terjadi karena misalnya keluarga itu meninggal. Atau ya itu aja Bu. Sudah, kata Rizky dari kelompok 2 ya, pengurangan keluarga itu terjadi ketika ada yang meninggal. Benar atau salah? Benar ya. Pengurangan keluarga itu terjadi ketika adanya yang meninggal, atau yang bisa berubah adalah berkurangnya status Perkawinan. Iya Kak? Ya. Kalau anak itu tidak ada pengurangan kecuali dia Meninggal. Walaupun status perkawinan antara ayah dan ibunya itu bercerai ya, atau putus hubungan, itu dia berarti anak tetap ikut dalam tanggungan. Ya. Yang membatalkan sebuah pengurangan keluarga, pengurangan keluarga itu adalah status pernikahan dan juga adalah kematian. Oke? Nanti. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok dan proyeknya ke depan. Enggak, bukan. Aku bisa disiapkan. Kalau ada orang tanya, oke, udah terima sudah. Orang itu sesuai janji. Oke, aku sesuai janji juga. Kelompok 1. Kelompok 1 udah dikirim, Nak? Siap apa sudah? Aku ini siap tadi ya. Jam hafal. Ada kamu ke depan. Aku lebih cinta, tidak aku nak tak. Sesuai janji. Aku sesuai janji. Aku sesuai janji. Udah.
Oke, perhatikan kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek yang mereka buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya Habibi Julian selaku ketua kelompok dan teman saya yang membantu saya pada presentasi kali ini itu Nama saya Feni Ridayanti. dan yang menjadi operator PowerPoint kami. Dwi Aswara Putri. Ya, di belakang saya maksudnya. Di belakang saya ada PowerPoint hasil diskusi kami mengenai PPH pasal 21 pegawai tetap. Sebelum kita masuk siapa saja sih yang terkena PPH pasal 21 pegawai tetap, kita harus tahu dulu apa sih PPH pasal 21 itu. PPH pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, ataupun tunjangan, ataupun pendapatan lain yang diterima oleh pegawai, non-pegawai, mantan pegawai, dan penerima pesangon dan lainnya. Oh, udah. Oke, dikarenakan materi kita hari ini adalah PPH pasal 21 pegawai tetap, kita harus tahu apa sih pegawai tetap itu. Pegawai tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan atau usaha yang menerima upah atau gaji secara tetap, tidak tergantung pada presensi atau kehadiran pekerja tersebut. Intinya, pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja berstatus dengan tetap atau permanen dan digaji secara teratur oleh perusahaan yang tempat dia bekerja. Selanjutnya, untuk mencari PPH pasal 21 dengan gaji mingguan dan harian. Mungkin selanjutnya. Menghitung gaji PPH pasal 21 mingguan dan harian. Pertama kita mencari penghasilan brutonya itu harus per tahun ya. Jadi kan mungkin di kasus kita kali ini tuh dia dapat penghasilan per minggu. Jadi dalam satu bulan itu kan ada 4 minggu. Jadi penghasilan 1 minggu itu kita kali dengan 4 menjadi penghasilan 1 bulan, baru kita kali 12 untuk mencari penghasilan bruto per tahunnya. Kemudian kita mencari pengurangan brutonya itu dari biaya jabatan sama iuran-iuran. Kemudian kita mencari neto per tahunnya itu tinggal kita kurangkan penghasilan bruto tadi dengan pengurangan bruto tadi yang biaya jabatan dan iuran itu. Mencari PTKP per tahunnya, teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Kalau misalnya dia statusnya kawin, maka istrinya juga dapat PTKP ya. Satu orangnya kan 54 juta. Dengan istri 4.500.000. Kalau misalnya dia punya anak, maka masuk tanggungan. Kalau misalnya anaknya 1, masuk tanggungan 1 itu per orangnya 4.500.000. Nomor 5 kita mencari PKP per tahunnya itu dari penghasilan neto tadi kita kurangkan ke jumlah PTKP-nya. Kemudian nomor 6 mencari PPH pasal 21 per tahunnya itu dari ketetapan negara ya. Dari 1 juta sampai 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, dan seterusnya. Ini juga. Dari kelompok 1 yang maju ada yang ditanyakan? Kelompok 1 proyeknya belum ya, Mau dijelaskan sekarang? Hah? Mau lanjut? Mau bertanya dulu atau? Lanjutkan dulu. Bilang. Ini GG.
lagi. Engkau lah. Ini kan. Tadi kan Apa? Kenapa? Ini tuh apa? soal. Soal. Oh, enggak, nanti suruh aja mereka pegang kertas. Tampilan di soalnya. Enggak. Ini. Enggak betul. Setiawan. Oke, di sini dengan Dwi, saya akan menjelaskan mengenai soal yang baru tadi kita bahas. Saya bacakan soalnya ya. Setiawan bekerja sebagai tenaga ahli di PT Mercusuar dengan memperoleh gaji pokok sebesar 3.500.000 setiap minggunya. Setiawan membayar iuran pensiun sebesar 15.000 setiap minggu. Ia telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Setiap bulannya ia memperoleh tunjangan transportasi sebesar 150.000 per minggunya. Hitunglah besarnya pasal PPh 21 Setiawan. Nah, jadi Buka apa-nya tadi. Bawa lagi. Lagi bawah. Udah. Nah, jadi yang pertama, kita itu kan harus cari penghasilan bruto dulu ya. Penghasilan bruto itu penghasilan kotor, yaitu belum dikurangi dengan yang lainnya. Jadi, yang dijumlahkan itu hanya gaji pokok dengan tunjangan transportasi sesuai dengan yang disoal. Gaji pokok yang disoal kan 3.500.000 itu per minggu. Nah, untuk mencari sebulannya, kita kalikan dulu 4. Mungkin bisa dilihat lembar kerjanya ya, biar nggak bingung. 3.500.000 dikali 4 dapat 14 juta, dan untuk dapat setahun kita kalikan 12 dapatnya 168 juta. Paham? Lanjut, tunjangan transportasinya 150 juta dikali 4 untuk dapat sebulan 600.000, dan 600.000 dikali dengan 12 bulan dapatnya 7.200.000. Tuh, turun lagi. Nah, ini gaji pokoknya. Kurang lagi, aku nggak nyampe, Bi. Lagi. Nah, ayo ini. Nggak semua. Dah. Nih ya, jadi gaji pokoknya kita buat di sini di gaji pokok pensiun. Tadi dapatnya kan 168 juta, ini udah untuk setahun ya. Nah, karena tidak ada lagi tunjangan lainnya yang untuk ditambahkan, makanya langsung diturunkan aja 168 jutanya. Lalu ada di sini kan ada tunjangan transportasi ya. Sementara di pemilihannya tidak ada tunjangan transportasi, maka kami masukkan di tunjangan lain-lain sebesar 7.200.000, ini sudah per tahun. Untuk nomor 11 itu jumlah penghasilan brutonya 168 juta ditambah 7.200.000 mendapat 175.200.000. Itu untuk bruto. Lanjut ke pengurangan bruto, itu kita menghitung biaya jabatan yang standar per bulannya itu 500.000 dan per tahunnya 6 juta. Nah, karena di sini dia per tahun, maka langsung kita buat 6 juta. Lalu di nomor 13 ada iuran pensiun iuran pensiunnya 15.000 per minggu, maka dikali 4 untuk mendapat sebulan yaitu 60.000, lalu dikali 12 untuk mendapat setahun 720.000, ini setahun. Lalu jumlah pengurangannya 6 juta ditambah 720.000 mendapat 6.720.000. Habis itu lalu kita mencari penghasilan neto. Mencari penghasilan neto adalah dengan cara penghasilan bruto dikurang pengurangan bruto. Nah, jadi yang 175.200.000 itu dikurangkan dengan 6.720.000 mendapat 168.480.000. Itu untuk neto setahun ya. Kenapa ini tetap 168.480? Karena jumlah neto untuk tahun itu udah 168.480. Habis itu
Sebelumnya juga 168.480. Habis itu kita mencari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini statusnya setiawan sudah menikah dan mempunyai 2 tanggungan ya. Jadi totalnya ada 67.500 untuk per tahun. Kita letakkan di nomor 19. Habis itu kita mencari PKP. PKP adalah pengusaha kena pajak. Jadi mencari PKP itu dengan mengkurangkan neto dengan PTKP. Netonya tadi 168.480.000 dikurang dengan 67.500 mendapat hasil 100.980.000. Itu sudah per tahun. Lalu kita mencari PPh pasal 21-nya. Karena dia 100.980.000 ini dengan sistem sistem turun menurun, maka dia dikurangkan dulu 60 juta agar bisa dikali-kali 5%. 60 juta dikali 5% dapatnya 3 juta. Lalu hasilnya 40 juta. Lalu sisanya 40.980.000 dikali 15% mendapat 6.147.000. Lalu PPh pasal 21 per tahunnya mendapat 9.147.000. Ya, dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya dari proyek yang dikerjakan dari proyek Pak Setiawan ya. Ini SPT yang dihasilkan. Ada yang ditanyakan, Nak? Silakan bertanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Kalau ada ibu yang tunjuk. Dari kelompok 3, silakan bertanya untuk hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, kelompok 3. Silakan bertanya ke kelompok 1. Buka materinya juga boleh. Buka lagi PPT kita. Silakan untuk kelompok 3 bertanya. Dibesarin aja itu. Ya, silakan ketua kelompok 3. Tiga doang. Ya, waktu Nak. Dari materi juga boleh, dari proyek perhitungan juga boleh, dari SPB juga boleh. Silahkan. Dari kelompok 2, silakan bertanya. Ketua kelompok silakan bertanya untuk kelompok 1. Kan dari penjelasan Habibie dari PPT yang
yang PPT dari Bibi tadi ada staf dan pegawai tetap. Jadi itu perbedaan staf sama pegawai tetap apa? Terima kasih atas Malika atas pertanyaannya. Perbedaan antara staf dan pegawai tetap itu biasanya staf dia memiliki masa kontrak atau dia berstatus tidak tetap. Sedangkan kalau pegawai tetap dia tidak memiliki masa kontrak dan dia digaji secara teratur. Tidak menentukan apa dia masuk setiap hari atau tidaknya. Itu saja. Ya, dari pertanyaan kelompok 2, apa perbedaan antara staf sama dengan pegawai tetap? Kalau dia udah pegawai tetap, berarti dari penggajian dia tetap. Ya, masuk tidak masuk dia gajinya tetap. Yang membedakan adalah nanti bagian tunjangan lah, uang lemburnya atau uang transportnya yang membedakan. Iya kan? Karena kan uang transport itu dihitung per hari dia melakukan lapornya atau cekloknya. Kalau staf itu kan ada yang honor, ada yang pegawai lepas, iya kan? Nah, misalnya kalian besok magang, kalian menjadi staf admin, tapi kalian dibayarnya hanya ketika kalian magang. Pegawai tetapkah dia? Tidak, dia adalah pegawai lepas atau dibayar honornya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Apa? Silakan maju. Silakan berdiri. Ya, dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan soal SPT yang dijelaskan oleh Dwi tadi. Kan yang dari Dwi itu sudah setahun dari atas kan. Kalau misalnya dia, bagaimana cara untuk per bulannya? Cara menghitung per bulannya bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk tadi kan kita udah dapat hasilnya nih. Hasil bawahnya PPH pasal 21-nya per tahunnya 9.147.000. Tadi saya tadinya hanya sebulan ya? Iya. Untuk per bulannya gampang aja, kita bagi aja 9.147.000-nya dengan 12 bulan. Dapat per tahunnya, per bulannya jumlahnya berapa? PPH pasal 21-nya. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, dari kelompok 2 ada yang mau tambahkan? Ya, perhitungannya tetap sama dengan sesuai dengan pegawai tetap yang hitung per bulan. Yang membedakan yang di atasnya, ya. Kalau di soal itu per minggu kalikan dulu 4. Walaupun minggunya 5 tetap dikalikan 4 karena itu adalah ketentuan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil proyeknya. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Maju seluruhnya. Maju semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi malam yang lanjut.
Yang beranggota kelompokan saya sendiri Sarifah Mawada, yang lagi minum laptop itu Nadia Setianingrum, di samping saya Rama Suci Wulandari, di sampingnya lagi Nanda Angelina, sampingnya lagi Mutia Syafira, dan sampingnya lagi Habis Ramadan. Pegawai tetap yang akan dibacakan oleh Mutia Syafira. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan, komisaris, dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Berikutnya adalah tata cara perhitungan PPh pasal 21 dengan gaji mingguan dan harian yang akan dibacakan oleh Rahma Suci Wulandari. Jadi di belakang saya ada tertera tata cara perhitungan PPh pasal 21 dengan gaji mingguan. Yang pertama, hitung penghasilan brutonya dengan cara kalau misalnya gajinya mingguan itu per minggu, kalau misalnya harian itu per harian. Terus tunjangan tetap variabelnya dan bonus atau insentif. Yang kedua, kurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP berbeda untuk sejak status pernikahan dan jumlah tabungan. Yang ketiga, dapatkan penghasilan kena pajak. Rumusnya yaitu penghasilan bruto dikurang PTKP. Yang keempat, hitung PPh terutang. Gunakan tarif PPh sesuai dengan tarif yang berlaku. Tarif ini juga disesuaikan dengan status pernikahan. Rumusnya yaitu penghasilan kena pajak dikurang PTKP. Yang kelima, kurangkan pengurang PPh-nya jika ada. Pengurang PPh dapat berupa pengurang penghasilan atau pengurang keluarga. 6. Dapatkan jumlah PPh yang harus dibayarkan. Rumusnya yaitu PPh terutang dikurang pengurang PPh. Dan yang terakhir, hitung PPh yang dibayarkan setiap periode. Bagi jumlah PPh yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah periode pembayaran gaji. Sekian dari presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang dari kelompok lain yang ingin bertanya? Dari kelompok 1, silakan kedua bertanya atau menambahkan dari hasil kelompok 3. Ada yang bertanya? Kalau tidak, ibu yang bertanya dari kelompok 3. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kan tadi di pengertian pegawai tetap itu ada yang termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas. Nah, itu seperti apa? Seperti apa dewan komisaris itu kayak gimana? Pengawas itu kayak gimana? Terima kasih. Apa tadi? Dewan pengawas. Berarti satu-satu nggak sih? Dia nanya dewan komisaris. Pengertiannya berarti kan? Pengertian dari dewan komisaris pakai mana? Oh ya. Oke. Berarti dewan komisaris itu organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dan dia juga memiliki tugas-tugas seperti mengawasi direksi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, mengevaluasi kinerja direksi dan lain-lainnya. Lagi? Dewan pengawas. Ya, beda lagi. Dewan pengawas. Dewan pengawas itu organisasi perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan. Ya, sedikit ibu jelaskan tentang komisaris sama anggota pengawas. Pegawai tetap adalah
pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas. Dan kalau kita ada kantor, apakah semuanya hanya pegawai? Tidak. Pasti ada direktur, ada penasihat di atas, ada misalnya kalau Dewan Komisaris, ya kan? Sekolah, ada kepala sekolah kan? Iya. Dan gajinya memang sama pegawai tetap, ya kan? Kepala sekolah itu kan jabatan cuma 5 tahun, ya kan? Iya. Yang membedakan adalah tunjangan kepala sekolah, tunjangan komisaris, tunjangan pengawas, ya kan? Semakin tinggi tingkat seseorang, ya, ada honor yang dia tetap, tunjangan yang membedakan, ya. Semakin tinggi akan semakin besar pula tunjangan, semakin besar juga penghasilan, ya. Security misalnya, penjaga sekolah itu pegawai tetap, tapi tunjangannya berbeda, iya kan? Iya. Ya kan? Bisa nggak tunjangan dari penjaga sekolah dengan tunjangan kepala sekolah sama? Pasti berbeda. Sama juga di kantor, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, direktur, manajer, ya kan? Bagian ini, pasti beda dengan tunjangannya. Ya, kalau honor gajinya sama, tapi tunjangannya berbeda. Oke? PT. Dari soal itu soalnya. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan SPT dari soal yang Ibu kasih. Saya akan membaca soalnya. Setiawan bekerja sebagai tenaga ahli di PT Mercusuar dengan memperoleh gaji pokok sebesar 3.500.000 setiap minggunya. Setiawan membayar iuran pensiun sebesar 15.000 setiap minggu. Ia telah menikah dan memiliki dua orang anak. Setiap bulannya ia memperoleh tunjangan transportasi sebesar 150.000 per minggunya. Hitunglah besar PTKP dan CPH 21 Setiawan. Ini sudah ada gaji pokoknya yang dari soal kan 3.500.000 dikalikan untuk setahun, berarti 12 bulan. Dapatlah hasilnya 168 juta. Terus tunjangan istri anak tidak ada di soal, paling turunnya ke bawah. Berikutnya, karena tidak adanya di soal tunjangan yang ada di sini, maka tunjangan transportasinya tuh masuk ke tunjangan lain-lain, yaitu sebesar 7.200.000 dari 150 dikali 12 bulan itu disetahunkan. Dapatlah hasilnya untuk penghasilan bruto 175.200.000. Berikutnya, biaya jabatan atau biaya pensiun dikali tadi 175.200.000 dikali 5% dapatlah 6 juta. Karena biaya pensiun itu tidak boleh lebih dari 6 juta. Berikutnya, iuran pensiunnya dari soal 15.000 sudah kami setahunkan, dapatlah nilainya 720.000. Ditambahkan dari biaya dan iurannya dapatlah hasil 6.720.000. Kemudian jumlah penghasilan neto itu tuh dari 175.200.000 dikurang 6.720.000, dapatlah hasil 480.000. Sudah, karena jumlah neto saya ditahunkan maka diturunkan saja. Baru kita ambil di PTKP-nya. Wajib pajaknya 54 juta, tambah istri
4.500 tambah 2 anak 4.500 dikali 3 dapatlah hasil 60 dikali 2 67.500.000. Jadi untuk PPh atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu kurangan dari penghasilan neto dikurang DTKP dapatlah hasil 100.980.000. Kemudian dapat dari PPh tentang Ya, dari PPh pasal 21-nya itu adalah sekitar 19.147.000 sama dengan yang lain. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok 3, Nak? Ya, saya paham. sekian. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak, dari pemaparan dari beberapa kelompok ya, dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya itu sudah menjelaskan tentang proyek kita hari ini, yaitu tentang PPh pasal 21 yang dibayarkan mingguan. Dah, semuanya sudah paham? Dah, dari proyek kita yang pertama, PPh badan, PPh pegawai tetap yang dibayarkan bulanan dengan PPh yang dibayarkan mingguan, itu yang membedakan hanya pada perhitungan. Ada yang mau ditanyakan? Dah? Ada kesulitan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang bulan dengan yang mingguan? Dah? Walaupun itu dengan harian ya, harian tetap sama. Harian itu dihitung dia 7 hari dikali dengan 4-nya ya, minggunya dikalikan nanti bulannya juga. Ya, tetap sama. Oke? Dah? Kalau tidak ada yang kedapnya, kita akan melakukan kuis. Kuis ini adalah menggunakan aplikasi Kahoot. Kalau bulan dibagi 12. Kalau bulan. Kalau minggu kebagi 4 dibagi. Ya. Silakan buka komputernya. Kan teleponnya. Apakah Mas? Yang mana Nanda? Yang ini. Aduh, sakit. Sudah dihidupkan aplikasi Kahootnya. Seperti biasa, yang juara 1 nanti silakan pilih hadiahnya. Ini hadiah kita ya. Nama asli ya, nama ya, saya nama yang salah.
Saya si kece itu. Tapi ya nggak sih? Berdua kalian. Abis itu aku sama Nanda. Ayo, ulang. Boleh mau berdua? Boleh. Baru 9 ya. Berapa? 609,999,111. Berapa belakangnya? Nadia juga masih ada loh situ. Kenapa? Aku belum keluar loh yang endingnya itu. Iya, udah keluar. Belum tahu. Enggak keluar loh. Ramen dulu ya. Sedang kita makan. Semuanya udah masuk ya. Udah masuk semua nak? Udah, soal kita ini sesuai dengan soal kita tentang hari ini pegawai tetap dengan PPH. Ingat ya? 13. Hah? Bukan, Apa? Pakai apa ibu? saya menyerah Bu. Aduh. Bisa. Masalahnya ini jaringannya dimatikan. Udah. Dah. 1, 2, kita mulai. 1, 2, 3. Sama. Ngelek dia. Waduh. Ini loh tadi yang Saya jawab. Makasih lah. Iya. Syakira ya. Silakan kasih soalnya. Syakira.
Ngilik. Kalah video di Ngilik bodoh, ngilik. Tiba-tiba ngilik. Bisa dong. Dihalang oleh jaminan. B, Habibie. Oke, sudah semangat lagi belajarnya? Ya, dari pelajaran kita hari ini tentang perhitungan PPH pegawai tetap di gaji mingguan dan harian. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan setiap kelompok bertanya sesuai dengan yang ingin ditanyakan. Dan boleh juga kelompok lain untuk sama-sama menambahkan atau menambahkan dari kelompok lain sehingga kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dapat diambil. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dan siapa juga yang bisa menambahkan dari temannya? Silakan dari kelompok 1. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya tangkap dari pelajaran kali ini bahwa kita masih mempelajari PPH pasal 21 yaitu pajak yang dikenai atas penghasilan, namun kali ini adalah pajaknya dari gajinya tuh per mingguan atau per harian. Perhitungannya tetap sama, mencari dulu setahun tetap sama saja hitungannya. Oke, dari kelompok 1 ya, kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah mempelajari tentang pembayaran dan perhitungan pajak. Bedanya dari cara perhitungannya. Tapi ya, tahap per tahapnya itu tetap sama karena dia masih sama-sama pegawai tetap. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau yang ditambahkan? Udah? Oke ya, fix ya. Setiap pegawai yang menerima gaji, walaupun itu adalah gajinya harian, mingguan, dan bulanan, asalkan dia adalah pegawai tetap, dia melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan cara-caranya itu penghasilan bruto, apalagi mencari penghasilan neto, PTKP, dan PKP. Oke, untuk pembelajaran kita minggu depan itu adalah perhitungan untuk PPH pasal 21 pegawai lepas. Silakan pelajari lagi di rumah perhitungan PPH pasal 21 untuk pegawai lepas, termasuk di sana adalah honor. Ketua kelas silakan berdoa. Setelah selesai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya, rapikan mejanya, rapikan kursinya. Tepuk tangan untuk hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Tom. Alhamdulillah Ibu, kemarin hari Rabu kita sudah melaksanakan supervisi dengan Ibu di ruang pembelajaran kelas Ibu. Alhamdulillah yang Ibu sampaikan sudah cukup bagus dan itu bisa menjadi motivasi tersendiri agar pembelajaran lebih menyenangkan. Ibu sudah menggunakan modul, sudah menggunakan ATP, dan Ibu sudah menggunakan berbagai macam platform serta perangkat yang bisa digunakan untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini setelah hasil dari catatan atau diskusi yang kemarin saya lihat, cara penyampaian Ibu sudah cukup bagus sekali. Mungkin perlu ditingkatkan lagi platform-platform terbaru Ibu. Tentunya kita harus mengikuti perkembangan. Dan dari pembelajaran Ibu ke pembelajaran tersebut, kira-kira ada nggak yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Mungkin dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di hari Rabu kemarin, mungkin saya akan menganalisis lagi LKPD-nya, karena mungkin dari segi model batik PJBL yang dilaksanakan kemarin, soal LKPD mungkin harus dipersingkat, karena kan anak mengerjakan proyek itu waktunya cukup lama. Mungkin saya akan analisis lagi dalam proses pembuatan LKPD. Oh, berarti nanti di penekanan di LKPD Bu ya? Ya, karena kemarin itu kan soal terlalu panjang, jadi proyeknya itu anak terburu-buru mengerjakan
Berarti kalau seperti itu Ibu selalu melaksanakan asesmen Bu ya. Iya. Setiap Ibu mengajar di minggu ini, kemudian kekurangannya apa, dan itu akan Ibu perbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu terus berarti Ibu ya. Iya. Memang benar. Bagus Ibu. Dari uraian yang Ibu sampaikan itu Ibu, kira-kira ada hambatan tidak? Ya mungkin dari kalau tergantung model yang kita gunakan. Kalau model PJBL ini kita harus mungkin di modulnya mungkin harus kita buat dalam waktu beberapa kali pertemuan. Ya kan yang seharusnya model ini harusnya 3 kali pertemuan, ya kita buat 3 pertemuan dan dipersingkat. Ya terburu juga dengan waktu karena PJBL ini kan prosesnya lama. Benar. Kalau targetnya seperti apa Ibu? Ke depan? Targetnya mungkin ya setiap yang saya buat itu perangkatnya harus dianalisis lagi dari kegiatan-kegiatannya. Karena kan kalau setiap model beda sintak, ya kan kita harus paham juga dengan sintak-sintaknya. Kapan kira-kira itu akan Ibu lakukan Ibu? Dari segi analisis itu kapan? Kira-kira target Ibu? Apakah mungkin sehari, 2 hari, atau 3 hari? Biasanya kalau setelah pertemuan minggu besoknya kan saya buat terbaru lagi. Oke. Sesuai dengan yang kemarin. Benar-benar. Ada nggak kira-kira ini Bu mungkin orang yang di dekat Ibu yang mungkin bisa membantu atau mungkin bisa Ibu kerjakan sendiri atau seperti apa? Atau butuh bantuan siapa? Butuh teman sejawat atau siapa? Kami biasanya kalau di akuntansi itu ada teman sejawat, jadi biasanya kita berkumpul bersama untuk setiap angkat-angkat atau kegiatan pembelajaran kita di kelas. Baik. Berarti sudah cukup luar biasa Ibu yang Ibu lakukan itu sudah hambatan yang tadi Ibu ceritakan tadi itu juga Ibu sudah menemukan solusinya dan untuk perbaikan ke depan. Itu aja mungkin Ibu tetap semangat dan tentunya terus berjuang, terus bergerak dan terus berinovasi itu bisa kita Ibu. Terima kasih Ibu, mohon maaf jika ada salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.